Aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, Ibu Kristini Puji Bintari sebagai fasilitator, Bapak Taufan Febrianto sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri, Mukti Diana Ningsi, CGP Angkatan 7 dari Kota Semarang. Tujuan khusus 1. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakasa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Pesan dari Bapak Menteri Pendidikan: perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai atau anggota persatuan rakyat. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap-sikap positif yang merupakan pengejauhantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada progres pembelajarannya sendiri. Kreatif. Kepemimpinan murid akan dapat mendorong sifat kreatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan serta tantangan yang ada. Gotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Bernalar kritis. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna, sehingga murid dapat mengembangkan kemampuan dalam menerapkan di kehidupan sehari-hari dan masa depan. Berkebinekaan global. Keberagaman aktivitas dalam kelasku inspirasiku dapat menambah wawasan berkebinekaan global dan setiap tokoh yang hadir dan juga aktivitasnya. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu 1. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 2. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Program yang akan saya kembangkan di sekolah saya adalah Kakiku, Kelasku Inspirasiku, dengan pendekatan prakasa perubahan Bagja. Tujuan program 1. Mampu kenali kecenderungan potensi akademik dan non-akademik dalam meraih kesuksesan murid. 2. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam membentukkan karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 3. Menumbuhkan pola interaksi sosial yang positif dan percaya diri. Aksi nyata tahap B.A di sekolah. B. Buat pertanyaan utama. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, yaitu guru dan tenaga kependidikan. 2. Berdiskusi dengan orang tua yang diambil dari perwakilan paguyuban setiap kelas yang dipimpin oleh Ibu Tiana Ratnawati SPD sebagai guru yang membidangi kesiswaan. Tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Tindakan yang sudah dilakukan adalah saya dan kesiswaan curah pendapat dengan murid tentang kegiatan yang membuat mereka terinspirasi, tokoh yang dapat memberikan inspirasi untuk murid. Seluruh anggota OSIS SMP 19 Semarang yang mengikuti.
Dalam curah pendapat ini, murid-murid sangat aktif dalam mencurahkan pendapat dan idenya tentang pengembangan program yang ingin mereka buat dari kelasku inspirasiku dan akan melakukan survei di sekolah lain bila diperlukan. Masih dalam tahap ambil pelajaran, tindakan lain yang sudah dilakukan adalah murid mencari referensi dengan membaca literatur yang menguatkan ide tentang kelasku inspirasiku. Guru dan murid membuat angket untuk disebar menggunakan Google Form. Penguatan tahap BAG pada kegiatan lokal 5. Diskusi hasil aksi nyata, buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah CGP menuliskan BA yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian dengan rekan CGP lain saling berdiskusi dan saling memberikan umpan balik. Menyusun strategi pelibatan aktor dalam fase gali mimpi. Kegiatan yang dilakukan adalah CGP menyusun strategi keterlibatan aktor, peran, serta waktunya. Kemudian dipresentasikan dan diakhiri dengan refleksi. Aksi nyata tahap gali mimpi di sekolah. Tahap gali mimpi. Tindakan yang sudah dilakukan adalah 1. Mengajak guru dan murid membuat harapan-harapan mengenai perubahan yang akan terjadi sebelum dan sesudah program kelasku inspirasiku dilaksanakan. 2. Mengajak untuk memajang harapan tersebut di kelas. 3. Melibatkan semua warga sekolah dengan perannya masing-masing. Diskusi tahap jabarkan rencana dan atur eksekusi pada loka 6. Diskusi tahapan CA. Kegiatan yang dilakukan adalah mendiskusikan tentang jabarkan rencana dan atur eksekusi untuk program pengembangan sekolah yang sudah disiapkan. Aksi nyata jabarkan rencana dan atur eksekusi di sekolah. Diskusi tahapan jabarkan rencana. Tindakan yang sudah dilakukan adalah 1. Mendiskusikan program dengan wali kelas dan OSIS serta orang tua. 2. Mengkoordinasikan rancangan jadwal. 3. Mendata kesiapan setiap kelas untuk berjalannya program. 4. Membuat catatan rencana, perkembangan, dan evaluasi program. Diskusi tahapan atur eksekusi. Tindakan yang sudah dilakukan adalah menyusun tim pelaksana dan tim pemantau, menyusun jadwal pelaksanaan program dan memajang di setiap kelas, melibatkan orang tua dalam membantu pelaksanaan program, melakukan evaluasi program setiap 1 semester sekali. Berikut adalah dokumentasi implementasi program kakiku, kelasku inspirasiku di salah satu kelas. Contoh pelaksanaan program kelasku inspirasiku di kelas 7D dengan melibatkan orang tua. Dokumentasi laporan kelasku inspirasiku yang telah dilaksanakan di kelas 7D. Setelah serangkaian prakarsa perubahan Bagja yang telah diimplementasikan dalam aksi nyata di sekolah saya, berikut adalah refleksinya. Peristiwa serangkaian modul 3.3 sudah tamat saya pelajari. Dan dalam setiap peristiwa yang saya alami saat aksi nyata di sekolah, dimulai dari membuat rancangan dengan pendekatan Bagja. Pada kurun waktu seminggu yaitu tanggal 30 Mei sampai 5 Juni, saya memulainya dengan melakukan aksi nyata, buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Kemudian dikuatkan kembali pada saat Loka Karya 5. Saya dan rekan CGP kelompok lain saling berdiskusi dan memberikan umpan balik untuk rancangan BA yang sudah dibuat, serta menyusun strategi gali mimpi. Kemudian saya memperbaiki dan menambahkan yang masih kurang, antaranya pada ambil pelajaran yang lebih saya kembangkan lagi, dan strategi gali mimpi yang saya terapkan dalam aksi nyata di sekolah. Dan yang terakhir adalah
jabarkan rencana, dan atur eksekusi yang juga didiskusikan di Loka Karya 6. Kemudian saya selesaikan CA di sekolah, sehingga seluruh rangkaian Bagja dapat diterapkan secara nyata dalam sebuah program pengembangan sekolah. Perasaan saya sangat senang dan terharu ketika murid-murid begitu antusias dalam keterlibatan dirinya pada saat memberikan ide-ide. Kemudian mulai merancang kembali program lama yang sebelumnya ada, tetapi dikemas lebih inspiratif dan menyenangkan karena diinisiasi oleh murid-murid sendiri. Bahkan banyak dari mereka yang mengidentifikasi ide-ide yang keluar untuk dicatat dan direkomendasikan ke setiap kelas. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan ketika sebuah kelas ingin mengemas program kakiku, kelasku, inspirasiku sesuai dengan ide mereka sendiri, bukan dari rekomendasi OSIS. Perasaan lain yang kemudian tumbuh dalam diri saya adalah perasaan takjub dan bangga dengan kemandirian dan jiwa kepemimpinan dalam diri murid-murid yang tampak dari diskusi yang terjadi. Murid-murid dapat mengeluarkan suara, pilihan, dan juga rasa kepemilikan yang kuat pada program ini. Pembelajaran yang sangat penting yang dapat saya ambil dari seluruh rangkaian aksi nyata modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid antara lain: 1. Sebuah program yang dibuat dengan melibatkan aktif murid dan seluruh warga sekolah, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang kepemimpinan murid dan membuat sebuah pembelajaran yang sangat bermakna untuk mereka. 2. Sebuah program yang dibuat dengan melibatkan murid secara aktif dalam suara, pilihan, dan kepemilikan akan menjadikan program tersebut sangat kaya akan ide dan target yang tepat, serta sangat berpihak pada murid, karena mereka sendiri yang sebagai subjeknya. 3. Sebuah program yang dibuat dengan melibatkan murid secara aktif merupakan wadah besar, sebuah kolaborasi yang sangat efektif dan sehat dengan pengoptimalan penggunaan sumber daya atau aset sebagai wujud nyata dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan pada murid. Penerapan ke depan. Dari serangkaian praktik baik yang sudah terlaksana, memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk saya, sehingga ke depan dari masa saat ini sampai dengan masa depan, penerapan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid akan selalu menjadi panduan utama. Dengan menggunakan pendekatan model Bagja serta keterlibatan murid secara penuh, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga tujuan utama yaitu kepemimpinan pada murid dapat terpenuhi. Murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan penuh atas setiap program sekolah yang tentu akan menciptakan suasana yang menyenangkan, damai, aman, dan pembelajaran berpihak pada murid akan tercipta, serta menjadi sebuah budaya positif yang saya harapkan menjadi sebuah ciri khas dan identitas sekolah saya, yaitu SMP 19 Semarang. Penerapan lainnya adalah saya akan selalu berbagi praktik baik kepada semua rekan sejawat saya, agar apa yang saya peroleh ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan kesuksesan murid-murid SMP Negeri 19 Semarang yang berkarakter profil pelajar Pancasila akan dapat tercapai. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.